Damai sejahtera bagi kita semua. Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat baik secara fisik maupun rohani. Kemarin kita baru belajar mengenai riwayat penciptaan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan pada identitas manusia yang hakiki dan juga kebersatuan yang unik laki-laki dan perempuan yang harmonis. Dan kebersatuan itu merupakan langkah awal untuk proses saling mengenal satu sama lain dalam rangka bersama-sama melayani Tuhan dan memenuhi rancangan Allah bagi manusia. Dalam sebuah pertandingan atau peperangan, hal yang perlu kita pastikan pertama kali adalah kelemahan kita. Namun, sayangnya tidak sedikit orang yang mau mengakui kelemahan mereka. Akibatnya orang tersebut tidak mewaspadai diri sendiri dan tidak melakukan antisipasi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini akan belajar dari kegagalan Hawa dalam memahami kelemahan diri sendiri ketika dihadapkan pada pencobaan iblis di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pada bagian pasal 3 ini, digambarkan Adam dan Hawa berada dalam situasi yang kritis. Dan kita akan belajar hari ini untuk melihat bagaimana cara mengalahkan strategi iblis dengan cara belajar dari kegagalan Hawa dan juga Adam. Sebab dengan mengetahui kelemahan diri sendiri dan mengetahui strategi iblis akan membawa kita pada kemenangan atas pencobaan. Seringkali kita hanya berfokus pada kekuatan lawan, pada strategi lawan, dan kita lupa untuk mengenali kelemahan kita sendiri. Itu sebabnya bagian pertama dalam pasal 3 ini kita akan mengangkat tema sadari kelemahanmu dan kuatkanlah. Pada bagian ini kita dapat melihat kegagalan Hawa karena tidak memahami firman Tuhan. Jika dibandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, tidak ada bagian di mana Allah berbicara tentang meraba ataupun menyentuh buah itu. Tetapi kita lihat pada pasal ketiga, Hawa menjawab, janganlah engkau meraba buah itu. Artinya Hawa tidak memahami perintah Tuhan.
dan suaminya pun memakannya. Kegagalan yang Hawa tunjukkan pada ayat yang ke-6 ini, jika kita perhatikan yang bagian pertama, Hawa sengaja berada di tempat yang berbahaya. Bukankah satu pohon itu yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan? Ngapain Hawa di situ? Bahkan kalau sudah dipertanyakan oleh iblis, oleh ular di tempat itu, kenapa nggak mau pergi aja gitu? Ini Hawa nih salah tempat nongkrong. Bahkan tidak hanya itu, Hawa malah tetap mendekat ke pohon yang dilarang, terus lirik-lirik. Wah, tampaknya menarik nih. Bagus kok, kayaknya enak deh. Lagian kan gak akan mati, malah mungkin akan jadi sama seperti Allah. Mulailah pikiran Hawa bermain-main, sengaja dekat-dekat tempat itu. Karena menarik. Coba perhatikan. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 6, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi di sini Hawa bukan dibawa ke pencobaan, tetapi membawa diri sendiri ke dalam pencobaan. Dan membiarkan diri sendiri dirangsang oleh daya tarik dosa itu. Dirangsang oleh kenikmatan dosa itu. Sikap yang seharusnya sebagai anak Tuhan, yang harus kita pahami dan sadari, yaitu kelemahan diri sendiri. Jangan sok kuat, apalagi berada di daerah pencobaan. Pergi dari situ. Sama seperti Yusuf ketika lari dari pencobaan istri Potifar. Jika di tempat kerja kita ada pencobaan, ada yang mengajak korupsi, mungkin diajak oleh pimpinan atau mungkin diajak oleh rekan kerja, kan bagus tuh, nampaknya menguntungkan. Jangan diam di kantor sambil mikir-mikir untung ruginya. Langsung cabut, keluar dari situ. Bukan keluar dari pekerjaan ya. Pergi ke kamar mandi, pergi ke kantin, lakukan aktivitas lain. Dan yang lebih penting, kalahkan itu dengan pedang roh yang tertanam dalam pikiran dan hati kita. Supaya tidak sama seperti yang bagian pertama ketika kita lihat kegagalan Hawa karena tidak memahami firman Tuhan. Kenapa bisa tidak memahami firman Tuhan? Banyak anak-anak Tuhan yang juga tidak memahami firman Tuhan. Kenapa? Tidak mau baca Alkitab. Baca Alkitab aja gak cukup. Kita harus belajar Alkitab supaya kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan hari demi hari, dan kita tidak tersesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan ayat 6 juga, kegagalan yang ditunjukkan oleh Hawa sudah bawa diri ke dalam dosa, sudah terjerat dalam dosa, malah mengajak orang lain untuk sama-sama berada di dalam dosa. Karena sudah membiarkan diri, membayangkan, mengimajinasikan, terus mulai pikir-pikir ya, dari diri sendiri, mau aku apa ya, mau diri sendiri apa, dan bukan mau kita, bukan mau bersama. Karena di situ ada Adam, bukankah telah ada kebersatuan yang unik? Lalu kenapa masih memikirkan diri sendiri? Kenapa masih mauku, dan mauku? Akhirnya melakukan dosa, melanggar kehendak Allah, melanggar kebersatuan yang telah dipersatukan oleh Allah. Semua dimulai dengan tindakan meraba. Ternyata betul gak mati ya. Ketika buah itu diraba, udah dilihat bagus, diraba gak mati. Makin percayalah kan sama kata-kata iblis. Akhirnya dimakan. Siapa tahu bisa jadi Allah. Karena tidak memahami bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah. Selanjutnya kita baca dalam ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab,
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Dari ayat yang ke-7 sampai ke-13, ada bagian di mana kita melihat kegagalan berikutnya dari Hawa, yaitu dia tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tipikal orang yang tidak memahami identitas dirinya, alias lupa diri, alias tidak sadar diri, yaitu sombong. Bahkan sampai menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya, tidak mau disalahkan, dan merasa diri paling benar, dan selalu benar. Akhirnya kita dapat melihat secara keseluruhan kegagalan Hawa dimulai sejak dia menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Sejak dia mendengar perkataan si ular, kemudian meresponi setiap pertanyaan dan pernyataan ular, dan akhirnya percaya terhadap bujukan ular. Hawa menyalahgunakan kehendak bebas untuk memenuhi keinginan sendiri, menyalahgunakan kehendak bebas untuk memenuhi kehendak diri sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saat itu kita direstorasi untuk kembali pada hubungan yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bijaklah dalam mempergunakan kehendak bebas yang dimiliki. Jangan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri, tetapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergunakan kehendak itu untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Saudara, memahami identitas diri kita sebagai gambar dan rupa Allah akan membawa kepada keselarasan hidup pada kehendak Allah, sehingga akan menolong kita untuk mengakui dan bergantung pada Allah yang benar. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada dalam situasi apapun, bergantunglah sama Tuhan. Seperti Nabi Yeremia tuliskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, bahkan siapa dapat mengetahuinya. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, mari bergantung sama Tuhan. Sebab dengan bergantung sama Tuhan, kita akan bisa memahami, kita akan bisa mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Terus mendekatkan diri sama Tuhan, jauhi pencobaan, sadari kelemahan kita, kuatkan dengan firman Tuhan sebagai pedang roh yang akan kita gunakan ketika menghadapi pencobaan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.